Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Materi terakhir kita sudah dapat menampilkan data ya dari database ya. Kita bisa tampilkan di aplikasi Laravel kita. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya ya? Materi selanjutnya itu kita akan mengedit data yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka project kita ya. Contohnya yang Laravel ini project. Oke, saya code dulu. Oke, kemudian kita jangan lupa jalankan PHP artisan serve. Jangan lupa untuk Laragon silakan dijalankan Laragonnya juga, dan dijalankan juga PHP artisan serve di folder projectnya ya. Oke, setelah itu kita buka browser. Oke, kita refresh. Nah, ini materi kita yang minggu lalu kita sudah bisa menginput data ya. Nah, sekarang bagaimana mengedit sebuah data? Oke, untuk mengedit data kita kembali ke halaman CRUD ya. Di baris aksi kita akan tambahkan satu buah tombol ya. Kita buat href. Href akan ke halaman edit nantinya, edit data. Nah, seperti ini, edit, kita save. Oke, kita cek, kita refresh. Nah, ini sudah ada tombol edit ya. Nah, sekarang ketika kita klik, nanti akan ya not found ya, karena kita belum membuat route untuk edit. Sekarang kita lanjut ke web.php untuk membuat edit data. Oke, nah di bawah sini, nah ini kita buat ya. Nah, atau yang ini saya duplikat, kita ganti get. Karena dia metodenya get, kita ganti di sini edit data, pastikan sesuai yang ada di CRUD blade ini, edit kurang data ya, kalau bisa di copy saja untuk menghindari typo. Nah, ini kita ganti menjadi namanya edit data, kita save. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat public function yang ada di siswa controller. Oke, di bawah kita buka public function edit data. Nah, seperti ini, dalam kurung. Oke ya, kita buka dulu. Oke, nah untuk mengedit data kita akan tampilkan ya, di halaman, kita akan menuju ke halaman edit. Jadi nanti pada saat kita klik tombol edit, maka dia akan ke halaman edit. Nah, caranya kita harus passing sebuah ID ya. Kita lanjut. Nah, kita tinggal tambahkan di sini $row. Nah, yang menjadi key-nya di sini adalah nis ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita akan passing ID-nya, karena kita akan mengedit itu berdasarkan primary key ya, supaya data lain tidak berubah. Nah, seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, harusnya berubah ya. Nah, perhatikan paling bawah sini itu ada perubahan ya. Oke, sekarang kalau sudah, kita kembali ke halaman web. Nah, di edit data, jangan lupa di sini ditambahkan ID ya, atau nis boleh, ini terserah ya, bebas. Nah, kemudian nanti di siswa controller kita passing $nis ya. Oke, seperti ini.
Nah, sekarang setelah itu kita return, kita buat variabel misalnya data. Oke. Kemudian kita panggil db table. Kita panggil tb apa namanya? Oke, kita edit tb siswa. Kita panggil where nis itu sama dengan $nis. Kemudian kita tangkap satu first ya, atau langsung get boleh. Kita get. Nah, seperti ini. Jadi kita tampilkan tabel siswa di mana nisnya itu sama dengan nis yang kita passing tadi. Nah, kemudian kita tampilkan. Jangan lupa kita return view. Nah, kita return view ke kita buat nanti edit ya, edit blade. Nah, plus kita passing data punyanya $data. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Karena edit data kita belum buat, maka kita buat dulu ya di mana, di view. Oke ya. Nah, kita buat di view yang namanya edit.blade.php. Nah, seperti ini. Nah, dikarenakan file input nanti itu hampir sama ya, hampir sama dengan edit data, maka ini kita copy saja isi mana ya. Oke ya. Nah, ini saya copy semua isinya edit data ke input data ke dalam edit data. Ada beberapa yang perlu saya hapus, misalnya ini title menjadi edit, kita save. Nah, seperti ini ya. Sama. Nah, tinggal kita coba dulu ya. Nah, ini nis forage-nya. Oh ya, karena kelas juga ikut ya. Nah, ini forage kelas, maka kita juga harus passing kelas di siswa controller. Jadi itu mirip-mirip dengan ini tampil data ini. Sorry. Tambah data, simpan data ya. Nah, ini mirip-mirip dengan tambah data. Berarti kita panggil juga tb kelas. Nah, di sini kita tambahkan ya, string kelas, kita panggil db tabel tb kelas get. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita passing juga di sini. Nah, kita panggil misalnya ini kelas sama dengan string kelas. Jadi ada dua tabel yang kita kirim ke edit ya, yaitu kelas dan data. Oke, kita save. Nah, di edit itu forest. Nah, ini harus kita ganti kelas ya. Kenapa harus diganti kelas? Karena di sini kelas ya. Oke, kita save, coba kita jalankan dulu. Oke, ketika saya misalnya klik tombol edit, maka dia akan ke kelas. Ini RPL-nya tetap ada ya, ikut. Oke. Nah, harusnya nanti
ketika saya klik tombol edit ini, maka NIS dan nama itu terisi sesuai dengan apa yang mau kita edit. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di sini ya. Di form ya, di antara form ini kita akan tambahkan add forage. Nah, ini jangan lupa kita akhiri di setelah form itu sebuah and forage. Mana and forage-nya? And forage. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi form ini kita bungkus dengan forage. Nah, kita tinggal tambahkan di sini karena kita kirimnya itu data, maka di sini harusnya $data as kita kasih string edit. Oke, alias ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan di sini name salah satu yang namanya value. Kita isi dia dengan kurawal, kemudian edit ya, $edit. Nah, itu NIS. Kita save. Oke. Nah, sekarang kita buktikan. Ketika saya edit si Abdul ini, harusnya NIS-nya muncul. Nah, nama kan belum ada, berarti kita lanjutkan lagi. Nah, di nama, berarti di sini ada value-nya. Kita ganti $edit nama. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutkan di kelas. Nah, kalau di kelas list ya, nanti kita akan pelajari ya ketika kita sudah menggunakan JavaScript di Next.js. Nah, untuk sementara biarlah ini nanti kita akan manual untuk untuk mengeditnya. Jadi kita akan bahas di materi yang lain. Oke. Nah, seperti itu edit. Nah, setelah kita setelah muncul seperti ini, nah sekarang kita sudah dapat mengubah. Jadi caranya mengubah, oke ya. Nah, caranya mengubah nanti pada saat kita ini kita ganti tombolnya menjadi update. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa di form actionnya kita ganti menjadi edit update data. Update data. Metodenya masih tetap form. Oke, coba selanjutnya kita ke web.php untuk membuat satu metode post lagi. Ini saya copy, kita turunkan ya, ini kita ganti sesuai dengan nama yang ada di edit. Nah, ini namanya update underscore data. Nah, berarti di sini kita tulis update underscore data. Di sini namanya kita tulis menjadi update data. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke controller untuk membuat public function yang namanya update data. Oke, kita ke siswa controller, kita buat public function update data. Nah, karena dia adalah post, maka kita tambahkan request $request. Kita langsung pakai db table. Nah, seperti ini ya. Nah, db table kita edit namanya tb siswa. Nah, kita edit tb siswa where NIS itu sama dengan $request NIS.
kemudian kita update dalam kurung siku enter. Nah, apa yang kita update? Nah, contohnya, oke, primary key tidak boleh diupdate ya. Jadi yang harus diupdate itu adalah selain dari primary key, misalnya nama. Kita update dengan $request nama. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian kelas ID kita update dengan kelas ID. Ini jangan lupa kita kasih koma. Kemudian yang terakhir JK kita update sesuai dengan request JK ya, JK ya. Oke, benar. Oke, kita tutup, kita save. Nah, setelah itu kita return, baru redirect ke halaman. Nah, halaman utamanya adalah slash. Nah, seperti ini. Kita tutup, kita save. Nah, sekarang bagaimana caranya kita jalankan? Misalnya Abdul, saya ganti misalnya namanya Abdul Malik. Nah, menjadi kelas RPL 3, jenis kelamin laki-laki kita. Nah, ketika saya klik tombol update, maka akan ke halaman depan. Nah, ini sudah berubah. Abdul Malik RPL 3 laki-laki. Begitupun juga dengan Andi Baso. Misalnya saya merubah huruf besar, Andi Baso Petarani. Misalnya kita berubah menjadi XRPL 4, kita save. Kita cek Andi Baso Petarani sudah benar. Nah, seperti itu ya untuk mengedit data. Selanjutnya, bagaimana dengan menghapus data yang sudah ada? Oke, untuk menghapus data berarti cukup kita tambahkan lagi di aksi. Oke, di mana ya? Di edit kita sudah selesai, di CRUD kita tambahkan lagi di sini. Oke. Nah, kita tambahkan a href. Nah, kita ganti dengan delete data. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa tetap kita harus passing sebuah primary key, string row, niche. Oke. Jangan lupa kita tutup, kita ganti dengan hapus. Tutup hrefnya. Save. Oke, kita save. Nah, ini sudah ada tombol hapus. Oke, ini masih not found karena kita belum buat route-nya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita buat route. Nah, buat route-nya kita ke web.php. Nah, caranya ini saya copy, saya ganti delete ya. Kita ganti delete. Nah, ini berarti kita ganti menjadi hapus data. Ingat, karena dia passing datanya, berarti kita tambahkan lagi niche di sini. Nah, perhatikan ya, dia passing datanya niche delete data. Nah, ini hampir salah. Berarti di sini juga harus delete data. Nah, seperti ini nanti kita akan ganti buat public function yang namanya hapus data. Oke, sekarang kita ke siswa controller, buat sebuah public function yang namanya hapus data. Nah, dia mengirimkan sebuah variabel parameter niche. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung caranya db table tb siswa where oke ya, where niche itu sama dengan $niche, kemudian kita delete. Nah, seperti ini. Jangan lupa return, redirect ke halaman utama. Oke, save. Nah, sederhana ya. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, misalnya Al Ayubi kita hapus.
Nah, ada error ya. Get method is not super for root delete data. Kita cek webnya. Nah, ini harusnya sudah. Kita save dulu. Oke, atau kita ganti ya. Ini kita ganti get saja. Boleh kita ganti get, tidak ada masalah. Kita coba. Kita back dulu. Kita refresh. Oke. Kita hapus. Nah, Layubi bisa ya. Nah, ini Andi Talita atau Abdul Malik kita bisa hapus. Nah, oke, data terhapus ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kodenya ya. Sekali lagi saya ulangi. Sebagai kesimpulannya, tadi kita membuat halaman edit ya. Halaman edit data, berarti di CRUD ini kita tambahkan edit data. Nah, di edit data nanti kita akan passing sebuah primary key. Kebetulan primary key-nya itu adalah NIS. Nah, kita akan edit, berarti dia ke route yang namanya edit data, route get edit data. Kita kembali ke edit data. Nah, ini passing datanya adalah NIS karena sesuai dengan yang kita kirim. Oke, setelah itu nanti dia ke siswa controller akan mengarah ke function yang namanya edit data. Siswa controller ke edit data. Nah, edit data kita tangkap parameter NIS-nya. Nah, karena data kita terrelasi, maka kita panggil dulu db class get, kemudian kita panggil db siswa. Nah, passing data diedit, kita akan kirim dua buah data. Yang pertama data yang berhubungan dengan TB siswa, yang kemudian yang kedua data yang berhubungan dengan kelas. Nah, kita menuju ke edit blade. Nah, di edit blade, nah, jadi gitu di copy saja yang ada di tambah data di pertemuan sebelumnya karena sama. Adapun hal yang berubah, misalnya title kita rubah. Nah, yang jadi perbedaannya di form ini kita bungkus dengan forage ya. Data ini as edit. Nah, data ini dari mana? Dari siswa controller ini. Oke. Nah, kemudian seterusnya. Nah, ditambah, kita tinggal nambah value edit NIS. Kenapa harus ada value-nya? Supaya dia bisa tampil di dalam form ini. Pengganti placeholder lah istilahnya. Oke ya. Nah, itu. Nah, setelah itu, nah ini tetap kita menggunakan memanggil tabel kelas ya, karena di sini ada pilihan kelas jenis kelamin. Nah, untuk kelas dan editable ini belum tampil secara otomatis. Nanti kita akan lebih lanjut di materi front end ya. Nah, ini hanya uji coba apakah edit kita berhasil. Kemudian nanti kita ganti buttonnya update. Nah, perhatikan di form action update data. Ini dirubah juga ya. Tadinya dari tambah data menjadi edit, simpan data menjadi update data. Metodenya sama, post. Jadi setelah itu dia menuju ke web cari update data. Nah, update data metodenya post. Nanti dia ke siswa controller ke update data. Nah, di siswa controller ada update data. Nah, kita panggil TB siswa yang mana NIS-nya sama dengan request NIS, inputan name-nya NIS. Kemudian kita update. Apa kita update? Ya, disesuaikan isi form. Kemudian kita redirect kembali ke halaman depannya atau halaman CRUD-nya. Nah, setelah itu lanjut ke hapus data. Nah, jadi kalau ke hapus data, kita tinggal tambahkan di halaman CRUD-nya link untuk hapus data. Jangan lupa sama kita harus passing primary key-nya ke hapus. Setelah itu, nah ini langsung ya. Ketika kita hapus, jadi kita akan menuju ke delete data yang ada di halaman web.php. Nah, ini dia. Delete data, passing ID, metodenya get ya. Nah, nanti untuk metode delete kita akan bahas di materi front end. Oke, delete data, nih siswa controller hapus data. Nah, di siswa controller hapus datanya, parameter NIS kita panggil tabel siswa di mana NIS itu sama dengan parameter NIS, kemudian kita hapus. Setelah dihapus maka tampilkan ke halaman CRUD kembali, halaman depan. Nah, itulah materi kita tentang edit dan hapus data.
Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana mengupload sebuah gambar ya dengan menggunakan Laravel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.